Halo, Aku sebelumnya boleh kenal gak nih, ini kakak siapa? kenalin nama aku Ujang. Oh, kakak Ujang. Kakak Ujang sebelumnya tahu gak tentang sistematika hukum perdata menurut KUHP? Wah, nggak tahu apa tuh? Gak tahu. Halo teman-teman, balik lagi sama kita. Aku Aulia, aku Tania, dan kali ini kita bakalan ngejelasin mengenai Sistem hukum perdata. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Tante Emil, hukum perdata tuh apa sih? Nah, jadi hukum perdata itu merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, jadi hukum perdata tuh titik beratnya ada di kepentingan perorangan, begitu teh. Oke, nah sedangkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Buku Perdata atau dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek merupakan warisan dari kolonial Belanda yang masih dipakai di Indonesia sampai saat ini. Nah, terus teh di KUHP itu mencakup 4 buku. Apa aja tuh teh? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, buku pertama itu merupakan buku tentang orang, di mana di dalamnya itu mengatur hukum perseorangan dan keluarga, termasuk status subjek hukum, perkawinan, perceraian, dan hak-hak kewajiban keluarga. Lalu yang kedua ada buku kedua tentang benda, berisi aturan mengenai hak kebendaan seperti kepemilikan dan waris. Contohnya adalah rumah sebagai harta tidak bergerak dan motor sebagai harta bergerak. Lalu yang ketiga ada buku tentang perikatan. Nah, buku perikatan di sini mengatur tentang hak dan kewajiban atau timbal balik antar individu atau badan hukum seperti perjanjian jual beli ataupun sewa berdasarkan kesepakatan. Lalu yang keempat itu buku tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, di mana di dalamnya itu mengatur mengenai alat pembuktian, misalnya dokumen, saksi, dan batas waktu untuk menuntut hak daluarsa. Nah, termasuk perolehan atau kehilangan hak. Nah, contoh sederhananya nih merupakan bukti dari transaksi yang sudah kita lakukan, seperti beli di all shop ataupun beli di toko-toko terdekat. Begitu.